Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jatimulya ya guys. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilancarkan rezeki serta urusan-urusannya guys ya. Betul guys, di kesempatan kali ini kita akan coba review satu buah tool guys ya. Tool yang memang yang kita review saat ini bukan tool cordless guys ya. Tapi kan banyak juga yang pengguna-pengguna yang mungkin kadang-kadang butuh power yang lebih powerful karena baterai itu meskipun dia ada kelebihan tidak perlu pakai kabel kemana-mana, jadi lebih simpel jika dipakai kepada area-area ya areanya itu nggak kejangkau sama listrik guys ya. Tapi ada juga yang mungkin yang butuh power lebih panjang jangkanya kan, kalau baterai kan begitu terbatas ya. Biasanya dipakai tool-tool seperti ini sama tukang AC ya, untuk bobok-bobok beton dan juga bobok-bobok sejenisnya pasang kanopi ya, buat instalasi baja ringan ya tentunya ya, kalau misalkan kita mau pasang dinabol dan lain sebagainya. Tapi biasanya sih yang sering saya tahu untuk pemakaian saya untuk bor-bor yang mau kita review ini dipasang buat dinabol ya, terutama buat tukang AC dan tukang baja ringan guys ya. Dan ketiga tukang kanopi ya, buat instalasi dinabolnya atau AC-nya ke dinding ya biar lebih kuat. Nah itu mungkin membutuhkan power yang cukup banyak ketika orderannya yang mungkin areanya panjang seperti PT ya, atau perusahaan-perusahaan kan suka panjang kanopinya ya, bisa nyampe berapa lubang tuh ya untuk dinabolnya. Nah yang akan kita review ini jangan pernah bosan guys ya, karena kita sedang mabok brand Dongcheng guys ya, dan memuaskan juga ya menurut saya untuk brand Dongcheng ini. Dia memakai harga yang cukup dipatoknya murah tapi menyajikan kualitas yang menurut saya sih cukup oke ya. Tapi jika dibandingkan dengan brand-brand lain ya, ini mungkin powerfulnya mantap sekali ya. Itu yang saya rasakan pribadi ya, untuk kualitinya dan juga powernya ya emang Dongcheng bisa dibilang brand menengah, tapi ya bisa juga masuk ke kategori premium ya, tapi harganya ya sangat terjangkau sekali ya. Oke, ini dia yang akan kita review, yaitu impact drill 13 mm atau bor beton yang 13 mm guys ya. Seperti ini untuk bentuk kopornya, ini saya beli dengan harga 300 ribuan ya, kurang lebih tergantung pada toko masing-masing atau area masing-masing guys ya. Jika beli offline ya kebanyakan sih 300 lebihan ya. Kita beli sebenarnya dua ya guys ya, karena kakak saya kan dia ada di bidang satu baja ringan atau di tukang yang seperti tukang biasa. Yang kedua kakak saya itu bergerak di bidang servis AC, instalasi AC, pokoknya di bidang servisnya juga ya. Dan juga ada teman saya yang di bidang CP apa ya, bidang AC juga, tapi untuk perusahaannya CP semakin dingin. Jadi ya itu CP-nya memang punya teman saya yang keluar kemarin dari perusahaan saya bekerja, dan dia sekarang sudah buka sendiri alhamdulillah ya. Ini rencananya kita beli karena saya menyarankan, dia tanya kepada saya, terus saya menyarankan ini aja nih, kalau punya budget yang murah gitu atau punya budget yang belum cukup banyak, saya rasa Dongcheng juga bisa memenuhi ya untuk kebutuhan di instalasi AC, contohnya untuk dinabol yang 10 mm atau yang 12 mm ya guys. Yang sering saya pakai sih yang 8 mm ya, karena untuk kitchen set saya, kalau kakak saya untuk kanopi dia pakai yang 10, kadang-kadang ada yang 12 ya, tergantung temboknya ya. Kalau misalkan pakai yang dindingnya itu hebel atau bata ringan, itu pakai yang 12 ya, karena butuh pengaitan yang cukup ya. Kalau misalkan pakai dindingnya bata itu bisa pakai 10 mm juga, kayaknya udah kuat banget ya untuk penopang dari as atau gimana ya, list buat penyangga ke dindingnya dari baja ringan guys. Oke, langsung saja kita tes atau kita kupas tuntas tentang impact drill dari Dongcheng tool ini ya. Oke, langsung saja guys kita bongkar. Oke guys, langsung saja ya kita bongkar. Itu ada brand teman-temannya ya. Jadi yang saya pakai dari brand Dongcheng, terutama yang 2060. Terus yang kedua ada DCP 488 buat otomotifnya. Terus ada impact driver yang lupa saya ini DCPL berapa ya. DCPL 04/8 ini buat furnitur ya, buat sekrup-sekrup. Jadi ini sudah sangat mantap sekali ya untuk kebutuhan saya. Ya ini kita sandingkan karena memang lagi dipakai juga ya. Tadi saya sedang melubangi multiplex yang
berapa ya, yang 12 yang 18 mm ya, yang itu tuh belum sempat saya lubangi, cuman karena memang udah siang. Tadinya mau lubangi buat lampu ya, lampu yang downlig. Oke, langsung saja kita bongkar. Dan kelengkapannya ada apa saja ya dari Dongcheng impact drill ini. Ini kalau kita lihat di sini di luar boxnya, ini depannya ya. Oke, depan belakangnya sama. Oh, beda ini ada di belakangnya ada negara-negara gitu. Ya semuanya ini ada kayaknya sih ya, untuk ekspor mungkin ini ya, ada wah banyak banget ya. Ini saya kurang tahu tulisan bawahnya. Terus yang atas ini agak tahu juga ya, ada Thailand, terus ada Saudi Arabia mungkin, dan Yaman ya. Nah, di sini dari box depannya kita lihat ada tulisan Dongcheng, untuk modelnya DCJ 02/13. Ini kode diameter ininya apa ya, mata bornya, electric impact drill. Nah, dan sudah dilengkapi dengan registrasi barang K3L guys ya. Jadi sudah standar keamanan untuk power tool guys, mantap ya. Lalu di sininya ada kode negara yang sudah dijelaskan. Power tool, itu bahasa Inggrisnya. Oke, di sini langsung saja kita bongkar aja ya. Nanti kita lihat speknya di dalam aja. Kalian lihat-lihat unitnya guys. Oke, untuk kelengkapannya yang ke satu ada apa nih? Wah, ini nyatu ya, ini handle-nya. Oke, ini ada unitnya sekaligus handle. Mantap sekali guys ya nih. Handle-nya sudah dipasangkan guys ya. Kurang gimana baik ya Dongcheng ya. Kita taruh dulu. Kita lihat lagi nih yang di dalamnya ada apa saja. Oke, ini ada apa nih? Kita lihat dulu ya. Kita sekarang baca-baca dulu lah untuk masa garansi dan juga buku-buku di sini ya. Wah, di sini ada bonus ternyata guys. Ada carbon brush yang cadangannya 2 pieces sepasang. Lalu ini kayaknya baut untuk ini ya. Kita buka dulu aja nih. Oh, baut untuk ini ya. Ini gak ada bautnya soalnya guys. Jadi belum dipasang ya. Aduh. Nanti kita pasangkan, kita singkirkan dulu. Kita mau baca-baca untuk kali ini ya. Kadang-kadang juga ada yang menanyakan tuh garansinya di area mana saja gitu, untuk klaimnya bagaimana gitu kan ya. Jadi untuk di sini ada buku garansi dan juga ada buku petunjuk manual ya, instruksinya. Mungkin sudah pada suhu-suhu ya, untuk borma ya nggak ini juga sih ya, maksudnya nggak terlalu banyak setting-settingan kayak bor kodres ya, fitur-fiturnya. Cuman yang diandalkan ya memang yang terutama power. Oke, langsung lagi kita di sini ada apa nih? Ini jika kalian mau klaim di sini garansinya ya, kita tulis aja warranty card. Ini ada 2 yang nanti dimasukin ke gerainya 1, untuk yang kita pegang 1 ya buat klaim nanti. Nah, di sini ada untuk modelnya, kalian tulis-tulis aja datanya. Kalau saya jarang memang ya, saya jarang banget sebenarnya lakukan kali gini karena jarang banget. Saya tuh biasanya ya servis sendiri ya. Nah, jadi itu aja guys. Ini enggak ada tulisan garansi berapa tahunnya sih ya. Kalau nggak salah 3 tahun ya, 3 tahun dong garansinya. Kita baca-baca dulu apa ya. Kartu garansi berlaku bila mana potongan ini dikembalikan dalam waktu 14 dari hari tanggal pembelian. Seperti itu pokoknya untuk garansi ya. Oke, itu aja sih ya. Oke, kita lanjut lagi ke unitnya. Ini gak ada itunya ya. Oh, ini nih. Kuncinya di bawah ternyata guys ya. Oke. Oke guys, seperti ini ya untuk modelnya, cukup besar dan berat juga ini. Kalau yang saya suka sih sebenarnya yang 16 mm ya, itu lebih powerful untuk dari desainnya, mantap, kokoh. Kalau ini agak gimana ya, kayak misalkan perbedaan bor ini nih sama bor ini sama bor yang 2060 sama bor yang 2050 ya. Jadi ini 250 nya itu ini 250 itu 260 nya yang 16 mili. Wah, saya lebih minat yang itu karena bodinya mantap ya. Jadi di depannya ini ada garis gitu kayak apa ya, jadi kayak ada besinya gitu di sini. Dia motifnya desainnya mantap ya. Kalau ini agak
Ya agak kalem gitu ya pokoknya, ini mah kurang sangar untuk desainnya, tapi ya oke juga, mantap ya. Kecuali mungkin dipasang handle tuh udah sangat mantap. Oke guys, di sini kita baca dulu spesifikasi ya. Tertulis di sini Dongcheng, dan untuk modelnya DZJ02/13. Lalu di bawahnya tertulis di sini 200 berjalan, dia itu berjalan di listrik 220 volt dan 240 volt, 5/60 Hz, dan untuk wattnya 500 watt ya. Masih bisa kayaknya untuk dipakai di 450 ya, cuman ya bebannya jangan terlalu banyak untuk sambungan yang lain, maksudnya yang ada kipas angin dan lain sebagainya yang on atau stay di dalam rumah itu ya di off dulu lah kalau misalkan lagi pakai bor ini. Tapi bisa tes dulu aja ya. Terus di sini untuk RPM-nya maksimumnya ada di 41.100. Wah, apaan nih? Ini mungkin motornya ya. Motornya nih mungkin belum tambah ban gitu. Terus yang di bawahnya tertulis 13 mm untuk kapasitas caknya atau mata bornya. Lalu untuk RPM mungkin ini ya yang telah dipakai 2600 RPM per menit, dan sudah dilengkapi dengan kode K3L guys, yang artinya standar keamanan untuk power tool dari Indonesia guys ya. Di sini tertulis juga Jiangsu Dongcheng M dan E Toll.co.ltd ya, itu bisa kalian cek linknya jika kalian mau lebih tahu tentang Dongcheng Toll guys ya, karena disitu Dongcheng kan bergandengan dengan DCA dan DCK guys ya. Oke, langsung saja kita kupas tuntas lagi tentang fitur ya. Fiturnya di sini ya, kita lupa bahas build quality dulu ya. Kita bahas di sini untuk caknya ya, oke, mantap, kokoh ya. Untuk dari segi build quality plastiknya juga mantap ya. Ini terlihat teksturnya memang agak kasar sedikit, jadi biar nggak licin gitu. Kalau misalnya kita berpegangan di atas itu lebih nyaman juga. Terus kayaknya plastiknya cukup tebal, kokoh ya di sini, nggak koplok-koplok gitu tuh suaranya, mantap. Terus apa lagi dari sininya juga nih, ini di sininya doang nih yang mungkin kurang begitu mantap ya, jadi terlihat kecil banget ininya nih. Kalau biasanya agak gedean nih Dongchengnya, saran aja ya. Oke, lanjut lagi ke bawahnya. Di sini ada fitur trigger ya. Triggernya di sini nggak ada variable speed, terus ada juga putaran kiri dan kanan ya di sini. Terus ada juga fitur untuk standby ya. Oke, smooth untuk standby-nya ya. Untuk kiri dan kanannya mantap terlihatnya. Terasanya filenya kokoh juga ya, meskipun terlalu kecil untuk handle pindah kiri dan kanannya ya. Oke guys, mantap ya. Oke, mungkin itu saja guys ya, nggak ada lagi untuk fiturnya. Nah, ini di bawahnya di sini kabelnya ya cukup besar guys ya, diameternya nih. Kalau dari segi dalamnya kita lihat di sini 20 kali 0,75 mm. Masih sama ya untuk trackernya di sini 16 ampere 250 ya. Wih, mantap. Tapi ini ya kabelnya cukup besar banget, panjang ini, jadi lebih leluasa juga kalau kita di area jangkauan yang cukup tinggi gitu ya, nggak perlu naikkan apa namanya, colokan ke atas atau terminalnya ya. Banyak banget nih, coba kita ukur perkiraan aja dulu ya. Nyampe hampir 2 meteran ya, ada di 1,7 lah perkiraan ya. Jadi misalkan kalian mau pasang figura ataupun sejenis kecetennya, misalkan kalian taruh colokan di bawah ya, ini bisa nyampe kayaknya nih. Jadi nggak perlu tambah colokan yang pokoknya nggak ribet lah. Kalau misalnya kita taruh di lantai colokannya, ini masih bisa kejangkau untuk kita pasang-pasang figura ataupun lain-lainnya ya di dinding. Oke, lanjut lagi. Di sini kita dikasih seperti ini ya. Untuk materialnya ya kayak ada karbon gitu ya, jadi dia agak anti pecah ya, kayak gitu ya pokoknya. Kalau karbon anti pecah, jadi ada sedikit balutan karet ya di dalam bahannya gitu, balutan rubber, jadi nggak gampang pecah nih kayaknya. Ada lentur-lenturnya soalnya ya. Oke, kita pasangkan langsung ke sini ya. Ini kita lihat nih. Terus untuk finishing di build quality
Oke, mantap ya untuk plastik tadinya. Terus finishingnya juga rapi, yang enggak ada yang lebih-lebihan gitu. Semuanya ini untuk jaraknya sama guys ya, jadi nggak ada celah yang lebih besar gitu, berarti press mantap ya. Oke, kita tes nih. Nah di sini ada logo guys ya, tuh logonya cuman kurang begitu kelihatan ya tuh. Sebelah kanan drill, sebelah kiri untuk impactnya atau untuk betonnya guys. Untuk caknya di sini di 1,5 per 13 mm guys ya. Nah ini di sini untuk dratnya M12 kali 1,25 guys ya. Nah ini kadang-kadang kalau misalkan kita ganti cak yang 13 mili itu suka salah guys ya. Ini lihat di sini ya, 12 kali 1,25 itu diameter asnya sama drat ya. Soalnya pernah temen beli ya buat magteknya dulu, pas beli ternyata nggak bisa dipasang karena beda ya untuk as dan dratnya. Oke, ini kita buka ya. Oke, ini cukup besar juga ya dan kokoh, besinya juga mantap, press mantap. Oke, sekarang kita langsung saja tes ke apa dulu ya. Nggak terlalu berat sih ya menurut saya ini, untuk 13 mm nggak terlalu berat, jadi nggak bikin tangan cepat pegal juga, mantap. Oke guys, sebelum kita mulai tes, kita mau tes RPM dulu ya. Ini untuk suaranya ya ketika aktif mode hammer. Cukup lembut, kita tes dulu. Ini juga ada variable speed guys ya, meskipun nggak diserahkan di sini untuk putaran kiri dan kanannya. Ini kan bisa ya, kalau trigger tuh biasanya bisa variable speed ya. Ini kita contohkan ya, 1 2 3. Ada 4 variable speed ya dari triggernya. Nah itu tergantung dari kelebihan kalian masing-masing. Yang terpelan juga bisa sebenarnya ya, kalau udah biasa memakai bor kayak gini. Kalau tukang-tukang kusen saya lihat pegang bornya ya, karena saya jarang juga menggunakan bor listrik, jadi seperti ini guys ya. Nah sebenarnya untuk bor satu tangan memang itu sebenarnya ya sebenar-benarnya gitu, itu buat bor listrik ya. Jadi seperti ini nih posisinya. Bisa kalian lihat lah tukang kusen ya, kalau misalkan lagi mau ngelubangin satu as yang buat penguncian itu, dia pakainya begini nih. Nah jadi bukan pakai telunjuk dia ya, pakai tangan yang tengah ataupun tangan yang apa namanya, ini nih, jari manis buat cincin gini nih biasanya. Kita dulu mah sempat biasa kayak gitu ya, karena belum ada zamannya seperti sekarang bor kodres seperti ini ya. Jadi untuk pegang satu tangan dia lurus bener-bener ya. Kalau sebenarnya kalau di sini itu perlu kebiasaan yang cukup lama juga ya untuk lurus ya. Kadang-kadang saya juga kalau pakai bor kodres itu kebanyakan miring seperti ini ya. Kalau nggak seperti ini kebanyakan seperti ini tuh ya. Karena tekanan kita tuh kalau gini itu biasanya, kalau lurus biasanya gini mata bor. Terus kalau misalkan lama-kelamaan jadi keras, agak keras, kita pegangnya gini. Jadi agak condong ke sebelah sini. Biasanya seperti itu ya kebiasaan yang saya amati ya di saya sendiri ya. Dan saya lihat-lihat juga ke tukang-tukang yang ternyata sama juga ya. Jadi untuk kepresisian yang tingkatnya 90 derajat itu ke bawah ataupun titik senternya pas untuk lurus ke bawah itu biasanya gini ya. Jadi pegangnya dia bukan pakai telunjuk ini nih jadinya. Oke, kita tes rem ya. Full speed ya. Low speednya berapa ini? Low speed, bentar ini ngaco nih. Low speednya 400 ya, 417 tuh. Sekarang kita maksimal speed.
nih 2504 guys. Tadi sebenarnya nyampe 2042 ya, tapi karena nggak kedetek juga karena mungkin di stainless ini ya agak susah mungkin untuk menangkapnya si termometernya. Oke, langsung aja kita tes guys ke pemakaian ya. Oke, kita tes dulu menggunakan kayu apa nih. Yang jelas kayu ini keras banget. Ini kita tes teman. Ciri kayu keras seperti itu bunyinya ya. Kita coba tes menggunakan mata bor hole saw. Ini takut kepelintir kan. Kita gunakan klem dulu guys biar lebih aman. Oke. Ini yang 40 berapa mili ya. Pokoknya gede banget nih. Ini kalau misalkan pakai bor 10 mili ini biasanya agak harus ngebul ya bornya kalau pakai yang gede gini. Oke, kita tes langsung saja ya. Jadi sekedar info guys ya. Jadi dongceng yang versi 13 mm ini kalau ke kanan dia putar ke kanan, kalau ke kiri dia putar ke kiri ya. Jadi kayak dulu mesin bor JLD ya. Kita balik, cukup berat juga ya. Karena kayunya juga ya berat banget nih. Keras ya kayunya. Sekuat kayu besi ya. Mantap ya, mulus hasilnya ya. Memang ada penurunan speed karena memang nggak mungkin ya kalau bor listrik, bor cas itu pasti kalau misalkan berhadapan dengan hole saw yang besar seperti ini pasti mengalami penurunan speed pasti ya, itu udah jelas banget. Kita coba lagi. Dua lubang aja takutnya ya gitu ya. Oke, lanjut lagi, satu kali lagi. Bentar guys, ini tangan saya mau kepelintir ya, gede banget torsinya ya. Tuh, tangan saya terus terang nggak kuat kalau buat 13 mm ya, sudah ke bawah tangannya. Karena kan ininya juga kurang kenceng ya tadi. Tadi yang untuk yang ke satu kan kita suruh naik untuk model cara bornya. Kalau yang kedua tadi kita langsungin ya semuanya, jadi nggak ada jedanya, langsungin bus ke bawah. Ini kita mau langsungin juga ke bawah ya. Kita coba langsung ininya. Maaf ya, sorry. Lagi. Udah agak kelelahan guys. Memang dulu bor listrik kalau nggak salah ya, mohon maaf, HNL ini pas saya pakai mata bor ini itu pakai multiplex ya, itu keluar asap guys. Aduh, saya juga dulu agak cukup kaget ya waktu coba mata bor ini, ternyata berat ya. Ini lebih berat dari mata bor kipas kayak gini ya. Jadi mata bor kipasnya masih mending, diameternya paling juga 30 kan. Kalau ini 34 nyampe 40 lebih, nyampe 50 mili lebih juga ada ya. 8 kalau nggak salah 70 mili lebih ya. Jadi 7 sentian dia diameter bulatnya. Oke. Karena ininya
nggak ngimbang juga nih ya. Nggak ada oplas memang ini buat saya ya, cuman harga 50 ribuan ke sini seset, jadi dimaklum ya. Cuma kalau udah dalam pengeboran kini tuh biasanya dibalik guys. Nyampe ke bawah guys ya, mantap ya. Memang kalau langsungnya rata-rata rata-rata ini terlalu ini guys ya, terlalu mepet ke sini nih kalau dilangsungin dia, makanya tadi stop ya, speednya nggak kuat, jadi mentok guys ke sini ya, kurang tebal ininya, jadi ininya terlalu tebal kayunya guys. Kita kulut ini ya, sampai patah langsung nih, edan dong ceng ya. Suhunya ya cukup panas, ini sudah ada 40 lebih ya, kalau saya perkirain punya termometer suhu saya mati ya, belum sempat saya servis. Oke mantap. Oke langsung saja kita lari ke beton langsung ya. Oke kita tes konblok dulu sebentar guys ya. Ini ada konblok yang biasa ya, kita tes. Kita aktifkan dulu mode hammernya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap sekali ya, satu tangan juga udah kerasa. Kita ganti aja ke yang lebih ekstrim guys. Oke guys, sorry ini masih berantakan ya. Kita ini kan lagi review tentang dongceng tadi ya, yang 13 mm. Untuk tipenya saya lupa tadi, ZJ02/13 guys ya. Nah poinnya kita mau bandingkan dulu sebentar dengan yang kodesnya ya. Kalau kodesnya kan tipenya 2060 guys ya, dan ini adalah yang versi elektriknya atau pakai listrik lah ya. Kalau kita bandingin guys dengan ini kemarin pas pakai untuk bor kemarin tuh ya, pakai di tesnya kan yang terakhir sama ya, pakainya tadi yang batu kolar yang bulat itu ya. Jadi ini memang ada rasa saya ada penurunan speed sedikit ya, nggak banyak tapi ada penurunan speed ketika masuk yang kedalaman yang cukup ya. Jadi ada 7 sentian lah ada ya, dia udah berkurang untuk speednya ya. Kalau ini untuk yang versi listriknya ini mantap ya, jadi dia nggak ada penurunan speed sedikit pun. Untuk torsinya juga mantap ya, ya memang beda juga sih ya, karena power yang dihasilkan di listrik 220 volt guys. Cuman memang wattnya ini berapa ya, wattnya 500 guys. Tapi saya yakin ya untuk listrik 450 bisa dinyalakan ya, saya sudah tes tadi. Cuman ya mohon maaf saya nggak ada alat yang bener-bener detailnya ya, yang bisa dicerekin langsung gitu. Jadi kita mau ulas aja dan kasih tahu guys ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Dan ada yang mungkin rumah atau di rumahnya ya ada listrik 450 gimana bang gitu. Jadi itu saya sudah jawab guys ya. Jadi bisa pakai listrik 450 guys ya. Mungkin yang daya 450 itu kalau misalkan kita stylenya kulkas atau kosmos dan pompa air mungkin akan jelek guys ya. Terkecuali kita cuman kosmos doang atau cuman kulkas doang atau cuman ya mesin cuci doang. Jadi itu bisa digabung juga ya. Cuman ini aja apa namanya, tes aja lah ya, pasti bisa untuk salah satunya mah. Kalau standby semua saya rasa itu sudah pasti jelek ya guys. Nah itu saja guys yang bisa saya infokan tentang perbandingan dengan ini ya. Kalau misalkan dari itu udah jelas kalah ini ya. Kalau ini mah kan 450.000 baru dapat unit doang. Kalau ini mah ya 300 ya sama aja, powernya harus ada listrik ya kan gitu juga ya.
Nah guys ya, semuanya memang di ini masing-masing ya. Jadi memang kayak gini tuh biasanya pakai tukang bangunan ya. Tukang bangunan di area saya mah masih jarang ya yang pakai kodres ya. Kalau mungkin tukang-tukang yang udah modern ya masih dibilang sudah kenal sama kodres ya. Ya saya bisa dibilang di sini pencetus pertama guys yang punya kodres. Bahkan bengkel-bengkel yang saya supply tadinya nggak punya kodres ya. Sekarang alhamdulillah mereka sudah punya semua guys. Oke, kita akan ulas untuk kekurangan kelebihan tentang Dongcheng DZJ02/3 guys ya. Jadi kita bahas kelebihan dulu guys ya. Yang pertama kelebihan dia itu ya murah ya. Kalau dari RYU dia memang sama harganya. Untuk build quality ya cukup jauh guys ya. Jadi rapih yang ini, solid yang ini sama kualitinya. Terus ininya juga dari handle juga udah beda ya. Ini kayak ada gimana ya, ada karbon gitu ya, ada rubbernya gitu. Jadi dia agak lentur, terus dipegangnya nggak licin, terus nggak keras kayak benda cepet pecah gitu kan. Bahan materialnya ini masih menurut saya oke ya. Saya jarang sih pakai ini ya, terus terang aja jarang banget pakai ini karena saat kita di atas gitu ya, saat kita di atas kita biasanya tangan saya tuh pegangan sama kalau dari mau instalasi ini nih apa namanya, kita mau pegang tentunya kita harus gini ya, tentunya kita harus gini kalau pakai tangga yang memadahi. Kalau pakai tangga yang cuman berdiri doang gitu kan, itu harus pegang tembok juga guys, karena kita nggak bisa menghambat seperti ini ya. Jadi tetap kita pegang satu tangan kebanyakan ya untuk pasang-pasang dinabol ya dari instalasi baja ringan ataupun kanopi yang dari holo guys ya. Nah tetap kita pegang satu tangan guys ya. Nah pegangnya gini nih, jarang pakai ini ya, gini tetap pegang nih ya, tetap pegang tukang yang ini. Bisa diketahui ya kalau misalkan tukang itu tukang yang sudah sering pegang bor atau sudah sering lah tukang yang sudah benar-benar tukang itu pegang seperti ini guys. Jadi supaya center gininya lurus ya. Oke, yang ke satu kelebihan tadi dia murah, terus build quality juga oke. Untuk power saya rasa ini cukup guys ya. Jadi tadi memang saat kita membuat bulat ya pakai ada hole saw yang ya emang besar sih ya 80 mili lebih. Jadi ya wajar-wajar aja sih ya kalau misalkan tadi ada sedikit hambatan karena kayunya juga lebih tebal ternyata guys ya dari hole saw yang saya punya. Jadi menurut power ya cukup pokoknya ya. Untuk tukang juga worth it sih, worth it ya untuk tukang juga ya. Untuk pasang-pasang biasanya kan untuk yang bor dinding itu jarang pakai baja ringan. Kalau baja ringan biasanya di kampung saya yang pakai kabel itu pakai kabel yang 10 mili ya, karena yang 13 itu lebih berat. Untuk instalasi AC ya bisa juga. Oke, jadi saya pikir ini sangat berguna buat kakak saya ya yang di bidang AC ya, servis AC sama cleaning ya. Memang ini saya beli rencana emang buat kakak saya karena dia di bidang AC ya. Dia sering-sering pinjam bor ke saya, jadi saya udah belikan aja karena kata dia punya uang segini gitu kan. Jadi saya sesuaikan dengan yang saya udah akui aja kualitinya ya yang murah tapi oke gitulah ya. Jadi saya pilihnya jatuh kepada Dongcheng guys ya. Oke, setelah itu untuk fitur ya saya rasa untuk fitur masih sama semuanya ya. Untuk bor-bor listrik pada umumnya, jaknya 13 mm, penguncian pakai manual, lalu ada putaran kiri dan kanan. Cuman di sini emang variable speednya nggak ada, tapi kan variable speed masih di bisa di trigger ini ya. Sepertinya kalau bor listrik variable speed yang di sini memang kurang begitu kepake sih ya kalau saya yang pakai ya. Nggak tahu kalau yang lain mungkin punya pendapatnya, silahkan tulis aja di kolom komentar guys ya. Dan silakan ceritakan di kolom komentar ya, siapa tahu ada masukan juga ya. Terus untuk yang lainnya kan fitur tadi udah, terus harga udah, garansi juga dapatnya mantap sekali ya. Untuk dari Dongcheng kita terjamin ya. Untuk sekarang ya di area saya memang Karawang belum ada, terus adanya paling dekat di Bekasi, Jakarta udah jelas ada ya, Surabaya dan lain kota-kota sebagainya, Tangerang, Grogol ada banyak sih emang ya. Jadi ya kalau misalkan area-area yang terjangkau gitu sama area-area yang di situ daripada servis sendiri atau servis ke tempat servis ya saya rasa nggak apa-apa. Itu cuma saya infokan aja ya kalau service centernya sudah banyak ya di Indonesia. Kalau saya sih jarang sebenarnya, jarang banget karena waktu yang nggak sempet. Kadang-kadang saya beli carbon brush dan kalau servis power tool itu biasanya beli online ya. Jarang banget karena di area-area saya yang menyediakan onderdil yang seperti ini guys ya, ataupun yang bor coders, apalagi bor coders ya jarang banget. Adapun ya ada tapi jauh ya, jadi mendingan kita beli online servis sendiri, hitungannya gitu-gitu aja ya kalau dari saya ya, karena saya hidup di yang areanya cukup terpencil guys ya, samping pantai, samping pesawahan, karena Karawang banyak pesawahan ya. Oke, lanjut lagi kita ke power udah mantap ya segitu mas sudah mantap. Terus untuk begitu oke tadi kan harga juga udah mantap, garansi oke. Apalagi ya
kabel juga udah ya panjang gini ya, panjang banget ini. Kalau dari yang punya Cina saya kemarin yang Kodenki itu kabelnya agak pendekan ya. Kita bahas sekarang dari segi kekurangan guys ya. Nah emang kekurangan tadi ada yang kurang sinkron ya dengan spek yang dibawakan oleh Dongcheng, yaitu dari RPM. Tapi itu menurut saya dari batas wajar aja, kebanyakan sih 2000 lebih ya untuk board 13 mm ya, 2200 kebanyakan. Kalau nggak salah kemarin tuh saya tes 2200 RPM ya yang Kodenki dan Ryu itu. Kalau misalkan yang ini itu tadi 2500 guys ya tadi, tapi nggak tahu tadi saat kita tes itu ternyata 2400 ya pas di tangan. Tapi tadi pas saya cek itu 2500 ya, 2500 lebih 42. Cuman tadi agak-agak ketangkap ya, jadi di bagian titiknya, titik ini yang mutar, jadi kan speed meternya itu tadi kurang begitu menangkap ya pada suatu titik yang saya tempel di sini. Stiker itu kan ya, harusnya di sini masih warna putih, baru dia titik senternya dapat kayaknya ya, jadi akurat. Sebenarnya sih nggak perlu yang terlalu kencang ya untuk bor kayak gini, itu 2000 juga udah cukup. Kalau untuk yang berat-berat ini, malahan dia kalau kencangan malah meleset ya, apa ya bahasa ya Indonesianya. Jadi dia ininya meleset gitu, meleset. Jadi nggak dapet. Wah ini juga hancur guys ternyata guys ya tuh. Waduh mata bor saya hancur guys nih. Dihajar kolar terus ya. Mungkin karena kencangan ini, padahal tadi pas kita pakai masih ini ya. Mungkin karena kencangan ya, tadi gejogannya jadi hancur. Ya, gimana lagi? Harus beli lagi nih. Waduh. Oke, mungkin itu saja guys yang untuk kekurangannya dari speed. Terus dari yang lainnya kita belum temukan. Nanti mungkin untuk di akhir waktu lainnya bisa kita ulas lagi ya, atau bisa ditanyakan di tulis kolom komentar setelah kita pakai selama 2-3 bulanan guys. Sementara ya itu saja bisa sampaikan guys ya. Semoga bermanfaat untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.